Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Murwati Kumadewi, NIM 18130003002. Saya dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Nah, di sini saya akan membahas tentang penerapan model-model pengelolaan kelas. Dalam model-model pengelolaan kelas ada beberapa komponen. Yang pertama, penataan ruang kelas, yang kedua gaya penataan, yang ketiga prinsip penataan kelas, dan yang keempat manajemen kelas. Nah, langsung saja ke penataan kelas. Yang pertama, ada formasi tradisional, yaitu pada formasi tradisional siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi yang berderet memanjang ke belakang. Formasi ini cocok jika guru menggunakan metode ceramah. Yang kedua, formasi auditorium. Tempat duduk pada formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional. Yang membedakan ialah pada formasi ini berderet ke samping. Nah, dalam formasi auditorium itu cocok bila guru menerapkan metode ceramah. Yang ketiga, ada formasi chevron. Dalam formasi ini cocok untuk metode pembelajaran interaktif. Tempat duduk sendiri hampir menyerupai bentuk huruf V. Nah, dalam formasi chevron ini cocok bila guru menggunakan metode tanya jawab. Yang keempat, ada formasi kelas bentuk U. Nah, dalam formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Formasi ini cocok diterapkan saat diskusi, presentasi, dan kerja tim. Yang kelima, ada formasi meja pertemuan. Nah, dalam formasi meja pertemuan, guru membagi sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dari jumlah peserta didiknya. Nah, dalam formasi ini siswa dapat saling membantu satu sama lain dan bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, dalam formasi ini cocok digunakan dalam metode diskusi agar peserta didik itu dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Yang keenam, ada formasi konferensi. Dalam formasi konferensi, meja diubah atau dimodifikasi dengan menempatkan guru di tengah-tengah kursi siswa. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi atau debat aktif. Yang kesembilan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang berada dalam satu meja persegi yang berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Nah, formasi ini cocok diterapkan saat guru ingin menerapkan metode diskusi atau tanya jawab. Yang ke-10, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini tentunya merupakan formasi yang paling efektif bagi sebuah kelompok karena siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-teman yang lainnya. Formasi ini bertujuan agar peserta didik lebih fokus dan aktif bertanya. Nah, formasi ini cocok diterapkan saat guru menggunakan metode tanya jawab atau diskusi dan yang lainnya. Dan guru di sini dapat lebih mudah Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah. Hal tersebut disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Nah, dalam formasi ini cocok diterapkan
dalam metode diskusi maupun tanya jawab. Nah, formasi ini bentuknya yaitu seperti kelompok-kelompok kecil dan satu kelompok besar. Nah, kelompok-kelompok kecil itu peserta didik yang sudah mampu atau bisa disebut sudah pintar, dan yang kelompok besar itu siswa yang masih perlu bimbingan dari guru. Nah, dalam formasi ini guru terdapat di tengah-tengah kelompok besar karena guru mengawasi peserta didik yang masih perlu bimbingan. Dan yang ke-8, formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini disusun seperti di laboratorium, yang mana setiap peserta didik duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas, seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Nah, bentuk formasi ini yaitu seperti meja kerja, tempat kerja. Yang ke-9 yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang berada dalam satu meja persegi yang berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Nah, formasi ini cocok diterapkan saat guru ingin menerapkan metode diskusi atau tanya jawab. Yang ke-10, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini tentunya merupakan formasi yang paling efektif bagi sebuah kelompok karena siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-teman yang lainnya. Formasi ini bertujuan agar peserta didik lebih fokus dan aktif bertanya. Nah, formasi ini cocok diterapkan saat guru menggunakan metode tanya jawab atau diskusi dan yang lainnya. Dan guru di sini dapat lebih mudah Yang terakhir adalah formasi periferal. Formasi periferal ini tempat duduk periferal ini yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat meminta siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Nah, formasi ini cocok diterapkan saat guru menginginkan diskusi kelompok. Di sini siswa lebih mudah dalam menggeser-geser tempat duduknya dan tidak sulit. Yang selanjutnya yaitu gaya penataan. Yang pertama ada gaya auditorium, yakni gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap guru. Yang kedua, gaya tatap muka, yakni gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. Yang ketiga, gaya offset, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah atau biasanya 3 atau 4 anak duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Yang keempat, gaya seminar, gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid yaitu 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Yang terakhir yaitu gaya cluster, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah murid biasanya 4-8 anak bekerja dalam kelompok kecil. Selanjutnya yaitu prinsip penataan kelas. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati. Jadi dalam prinsip penataan kelas yaitu kelas harus berada dalam kondisi yang aman dan tidak di tempat yang lalu lalang. Yang selanjutnya yaitu pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting adalah memonitor murid secara cermat. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Yang terakhir, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas.
Tentukan di mana guru dan murid. Guru akan berada pada saat presentasi kelas diadakan. Selanjutnya, manajemen kelas. Yang pertama ada spatial learning, yaitu penataan ruang kelas secara rapi akan siswa merasa nyaman belajar di ruang kelas. Yang selanjutnya, determination of regulation in the room, atau bisa disebut penataan peraturan di dalam ruangan. Yang ketiga, beginning of effective teaching, yaitu permulaan pengajaran yang efektif. Selanjutnya, implementation of effective learning, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Yang terakhir ada study group atau kelompok belajar. Nah, dalam pengelolaan kelas pasti guru mempunyai peran. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang peranan guru tentang model pengelolaan kelas. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Dan guru telah menerapkan model-model pengelolaan kelas sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan membuat motivasi belajar siswa meningkat dan siswa menjadi lebih paham, serta siswa yang sudah paham bisa membantu siswa lain yang belum paham. Selanjutnya yaitu formasi ruang kelas. Formasi yang berubah-ubah mempunyai tujuan untuk siswa sendiri, yakni siswa dapat berinteraksi atau mengenal dengan siswa yang lain dan dapat bekerja sama serta tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, dari formasi ke-11 tadi, yang paling efektif itu ada 4, yakni formasi yang berbentuk U, yaitu bertujuan agar merubah sikap disiplin siswa. Yang kedua yaitu formasi lingkaran, yaitu bertujuan untuk dapat merubah siswa menjadi semakin fokus dalam pembelajaran dan aktif bertanya. Yang ketiga, formasi media pertemuan. Dalam formasi ini siswa menjadi saling membantu satu sama lain dan mudah memahami materi yang disampaikan. Yang terakhir, formasi tradisional. Formasi ini cocok untuk metode ceramah. Peranan guru dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas. Nah, peran guru dalam implementasi. Guru dalam mengelola kelas harus mempunyai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengevaluasian agar proses belajar mengajar berjalan sesuai tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengimplementasikan pasti ada kendala dan upaya yang harus dilakukan. Di sini kita akan mengetahui tentang kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang pertama, dari sekian banyaknya siswa di kelas, ada yang tidak mau satu kelompok. Yang kedua, siswa sulit diatur dan waktu pembelajaran menjadi molor. Yang ketiga, jika guru merubah formasi bangku, siswa cenderung ke bermain di kelas seperti lari-larian dan lainnya. Nah, upayanya yang harus dilakukan yaitu guru dapat mengganti atau merolling tiap pasangan kelompok. Jadi siswa bisa mengakrabkan diri dengan siswa lainnya dan tidak itu saja. Yang kedua, guru harus menegur jika siswa melakukan kesalahan. Dalam mengimplementasikan, guru harus banyak bergerak dan harus kreatif dalam merubah atau merolling tempat duduk siswa. Sekian dari pemaparan materi tentang model-model pengelolaan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.